Halo teman-teman dimanapun berada, kembali bersama gua Hatim Maulana Arsya. Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Salam satu anugerah. Teman-teman, pada kesempatan kita kali ini gua akan mengupas tuntas terkait obat atau penawar virus corona. Nah, pada saat ini COVID-19 atau virus corona begitu merajalela, ya, sangat marak di Indonesia bahkan dunia. Nah, terkhusus di negara kita, virus corona ini semakin meningkat. Inilah yang disebut dengan masa pandemi, ya. Teman-teman dimanapun berada, masa pandemi ini mengakibatkan kehancuran, kebobrokan, dan kelemahan daripada perekonomian rakyat, dan juga kelemahan dalam menentukan kebijakan terhadap pemerintah yang berdaulat. Juga pada masa pandemi ini banyak sekali pihak-pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, gua Hatim Maulana Arsya di sini akan menjelaskan inilah obat sejati dari COVID-19 atau pandemi atau virus corona. Apa itu obatnya? Obatnya yaitu cahaya. Dalam dunia spiritual, jiwa atau seseorang itu memiliki portal dimensinya masing-masing. Nah, bagi yang terjerat ataupun bagi yang positif COVID atau virus corona, maka ada beberapa ahli spiritual ataupun orang-orang yang memahami dalam dunia kebatinan, mereka mampu mengobati atau menetralisir sehingga sembuh dari penyakit COVID-19 ini, yaitu dengan membuka portal dimensi yang ada dalam tubuh, diberikan cahaya dengan sebesar-besarnya. Ini penjelasan yang sangat sederhana. Akan tetapi kalau ya teman-teman tolong didengarkan, kalau penjelasan ini lebih dalam, maka takutnya ini sebuah pembahasan yang tingkat tinggi dan berat untuk dicerna. Tetapi gua di sini menjelaskan ada sesuatu gangguan ya. Ini lampu mendadak mati. Nah, oke, gua lanjut. Jadi teman-teman dimanapun berada, pembahasan gua sederhana dan mampu dicerna. Baik. Waduh. Mohon maaf ya teman-teman, di sini nggak ada orang ya. Nih kosong. Ini lampu nih sebenarnya baru dicas. Cahayanya masih terang. Masih terang cahayanya. Nah, jadi nggak ada orang di sini. Boleh diputar. Oke, baik, kita lanjut saja. Gelap sedikit nggak apa-apa, yang penting suara gua jelas. Nah, jadi teman-teman dimanapun berada, ini tidak ada settingan ya. Gak tahu kenapa tiba-tiba hawanya agak panas membahas ini. Nah, jadi teman-teman dimanapun berada, terkait virus corona, jadi obatnya adalah cahaya. Yang pertama, cahaya kesadaran. Kesadaran kita dalam menjaga imunitas kita, menjaga kesehatan tubuh kita, dan juga menjaga keluarga kita. Lalu yang kedua, cahaya kesadaran terhadap pemerintah, bahwa kita harus mengikuti aturan yang ada dong. Misalnya pemerintah mengeluarkan aturan jangan berkerumun, harus pakai masker, ya kita mau nggak mau harus kita ikuti. Kita jangan, untuk saat ini ya teman-teman, jangan kita ini melihat atau memandang dulu pemerintah ini banyak yang koruptor dan sebagainya. Jangan dulu. Ini untuk kepentingan kita bersama, bahwa kita harus ikuti dulu dong kebijakan-kebijakan untuk saat ini saja. Mari kita lebih bijak dalam berpikir, karena ini menyangkut nyawa diri kita dan keluarga kita serta nyawa orang lain. Bahkan ini menyangkut dengan keberlangsungan hidup negara Republik
Indonesia ini. Kalau perekonomian hancur gara-gara pandemi, apa yang akan kita perbuat? Apa yang akan kita lakukan? Oleh karena itu, cahaya kesadaran dalam diri kita harus kita tumbuhkan. Nah, yang terakhir adalah cahaya spiritual, ibadahlah. Ya, teman-teman, mari kita tingkatkan ibadah, tingkatkan kesadaran kita bersama keluarga. Terus berbuat kebaikan bersama keluarga, berbuat kebaikan dengan diri sendiri ya, seperti menjaga kebersihan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu teman-teman dimanapun berada, gua di sini memiliki sebuah kenalan ataupun sesepuh yang mampu mengobati. Nanti setelah ini akan gua tunjukkan alamatnya. Boleh langsung datang. Kalau ada yang corona langsung datang boleh. Misalnya ada yang kita terjerat virus corona, misalnya teman-teman dimanapun berada, boleh langsung datangi. Nanti gua berikan alamatnya di video ini atau di deskripsi. Boleh dicek. Silahkan berangkat atau jarak jauh. Nanti gua berikan sebuah nomor telepon ataupun kontak untuk komunikasi secara jarak jauh. Ya, ini tidak ada bayar membayar, ini gratis. Kalaupun misalnya teman-teman memiliki lebih rezeki, kalau memberikan sedikit rezeki ke beliau, ke sesepuh, ya itu tidak jadi masalah. Di sini gua tidak ada urusan ikut campur atau apapun, gua tidak ada. Gua pun di sini tidak tanggung jawab dan sebagainya, gua hanya merekomendasikan. Nah, oleh karena itu untuk lebih lanjut silahkan komunikasi ke beliau. Nah, sebelum gue tunjukkan alamatnya serta video kesaksian dari pasien COVID yang awalnya positif setelah diobati menjadi negatif, maka gue akan menjelaskan sedikit bahwa di konten berikutnya atau di video berikutnya akan gue kupas tuntas tentang obat-obatan yang terbuat dari herbal atau secara tradisional atau secara alamiah. Obat tersebut yang diracik seperti misalnya rempah-rempah dan sebagainya itu untuk mengobati dan mencegah virus corona atau COVID-19. Nanti akan gue jelaskan di video berikutnya seperti apa obat tersebut. Boleh juga yang negatif teman-teman yang tidak terjerat virus corona boleh dicoba, nanti di video berikutnya akan gue jelaskan. Itu mampu meningkatkan daya imunitas tubuh kita. Nah, teman-teman dimanapun berada, gua Hatim Maulana Arsya, mohon maaf apabila ada kata-kata gua yang salah. Sampai jumpa. Ya baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita malam ini agendanya yaitu kita berbincang dengan Mbak Intan. Mbak Intan ini adalah pasien dari Bu Nurul beberapa hari yang lalu, sudah seminggu yang lalu kurang lebih. Jadi Mbak Intan ini mengidap namanya entah itu gejala penyakit mungkin ya. Jadi yang dirasakan Mbak Intan itu adalah hidungnya tidak bisa mencium aroma apa-apa, kemudian juga untuk lidahnya juga tidak bisa merasakan apa-apa seperti rasa asin, rasa manis, rasa pahit, juga rasa asam juga tidak bisa merasakan apa-apa, bahkan rasa pedas juga tidak bisa merasakan juga. Nah, jadi kita langsung berbincang aja dengan Mbak Intan bagaimana kemarin Mbak Intan setelah pengobatan dengan Ibu Nurul. Ya, Mbak Intan. Jadi kemarin itu waktu pengobatan gitu kan, itu kan nggak bisa merasakan apa-apa tuh ya. Nah itu gimana tuh? Jadi? Ya itu yang waktu nggak bisa ngerasa, nggak bisa bau, itu udah lama banget ya ngerasainnya. Itu udah lama. Iya. Itu tuh benar-benar kayak yang semuanya hilang gitu kan, kayak nggak bisa, benar-benar nggak bisa ngerasa di sekitar, nggak bisa bawa apa-apa, pokoknya semuanya hilang. Nah udah tuh saya pergi ke tempat Ibu Nurul untuk konsultasi gitu lah ya, kayak menanyakan ini tuh kenapa gitu kan. Itu
dikasih tahu gejalanya apa kayak gini. Udah tuh habis itu sama Bu Guru tuh diobatin lah. Ya, Diobatin. dengan caranya tuh ditarik gitu kan, ditarik tapi tanpa menyentuh sama sekali gitu. Gitu. Nah dari situ udah mulai kayak timbul bau gitu kan, sedikit udah tuh ditarik lagi sampai ke bawah sini lah, bagian tenggorokan ya bagian tenggorokan gitu kan. Itu juga alhamdulillah langsung bisa kayak merasa. Yang pertama saya tuh bisa mencium aroma parfum yang sebelumnya dipakai sehari-hari tuh nggak ada baunya apa-apa. Nggak ada kecium Iya, sama sekali. baunya apa-apa. Iya, sampai Parfum pakai ya, banyak parfum itu kan nyengat juga ya. gitu kan, sampai pakai banyak gitu tuh kayak bener-bener nggak ada, ya Allah nggak ada baunya ini. Sampai temen tuh bilang ini udah menyengat banget tapi di kamunya nggak bau, kamu kenapa katanya. Oh, sampai teman-teman juga bilang kayak gitu ya. Udah tuh rasa juga rasain sampai keluh-keluh gitu, apa sih nggak bisa merasa gitu kan. Itu lidahnya ya. Makan pedas pun sampai biasanya di mulut tuh kerasa Biasanya kerasa ya. panasnya gitu kan. Ini tuh nggak cuma kerasanya di sini aja, kayak kebakaran. Oh, di tenggorokan panas. Iya. Oh, itu karena kebanyakan gitu ya. Iya, kebanyakan gitu kan. Udah tuh akhirnya ya alhamdulillah setelah udah ditarik sama Bu Nurul gitu kan, itu tuh ada rasanya gitu. Dari sampai beberapa hari kemudian tuh alhamdulillah ada pakai parfum, udah ada baunya, makan juga ada rasanya. Udah ada rasanya. Tapi begitu pengobatan di hari itu juga, itu udah ada mulai belum apa? Pengobatan di hari itu juga tuh udah ada bau parfumnya tuh udah kecium, hand body segala macam itu udah kecium. Rasa juga udah ada, kayak waktu itu dikasih sejenis apa sih, gorengan ya. Rasanya asin, disuruh nyoba ini rasanya apa. Udah tuh saya cobain, rasanya asin. Berarti udah ada gitu kan. Oh, udah ada. Tapi udah jelas belum kira-kira? Ya kalau dibilang jelas sih mungkin belum terlalu, masih samar-samar. Oke. Nah, jadi tadi apa namanya? Waktu berobat ke sini itu mulai ada penciumannya. Ada. Penciuman juga, rasa juga udah mulai ya. Sampai tadi makan gorengan juga ya. Udah langsung ngerasain juga. Walaupun belum terlalu, tapi ya udah